Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita berjumpa lagi dalam satu program, dan program ini adalah juga mempertumbuhkan, mendewasakan, membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan, bisa mempertanggungjawabkan iman kita yaitu kepada banyak orang. Yaitu programnya disebut BEST, singkatan dari Biblical Enlightening Study Training, yaitu tentang pencerahan studi Alkitab. Puji Tuhan, kita masuk di dalam seri yang keempat tentang Kristologi. Seri pertama tentang doktrin Allah, seri kedua tentang doktrin firman Tuhan, yang ketiga tentang Roh Kudus, dan ini adalah yang keempat tentang Kristologi atau doktrin Yesus adalah Tuhan. Dan kita masuk di dalam episode yang kedua. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa kepada Engkau ya Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Kau urapi setiap kami. Engkau sucikan hati pikiran kami, berikan kepada kami hati penuh dengan damai lembut untuk menangkap firman-Mu, berikan hikmat kepada kami, biar Roh Kudus menerangi hati kami, menuntun kami semuanya, supaya hidup kami boleh menjadi rumah daripada Roh-Mu sendiri Bapa. Engkau urapi supaya setiap kami yang sakit, yang kekurangan hikmat, yang punya masalah, yang susah, yang sendirian, Tuhan yang tidak punya pengharapan, bangkit kembali dalam nama Yesus, menjadi segar, menjadi sembuh, menjadi pulih, menjadi berpengharapan, menjadi semangat, menjadi kuat dalam nama Yesus. Yang berkelahi berdamai, yang iri hati bisa berbesar hati, yang kepahitan bisa membuang semuanya, yang mudah salah paham tersinggung, hidupnya berubah menjadi orang yang sabar dan ramah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebagaimana yang sudah saya katakan, kita masuk di dalam seri keempat tentang Kristologi, yaitu tentang Yesus adalah Tuhan atau Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita masuk di dalam episode kedua. Ya, kita lihat Yesus adalah Tuhan. Episode kedua, kita lihat dulu. Malaikat memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Malaikat sendiri berkata demikian. Nah, Gabriel berkata bahwa dialah Immanuel, dialah anak Allah yang maha tinggi, namanya Yesus. Saudara, tetapi dia juga ketika Yesus lahir di Bethlehem, tidak jauh dari tempat itu ada namanya Padang Efrata. Ada orang-orang para gembala di tempat itu, sedang malam tiba-tiba ada terang, begitu banyak malaikat di surga, begitu banyak. Saudara akan lihat itu, begitu mereka kembali, ternyata sejumlah besar pasukan malaikat itu, bukan cuma satu loh. Dan mereka salah satunya berkata, jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa, engkau dan saya juga, keluargamu semuanya. Yaitu hari ini, berarti itu present, yang lalu terjadi, tapi hari ini present juga. Kalau saudara belum percaya, percayalah, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di hatimu. Puji Tuhan. Saudara, hari ini itu bicara yang lampau, Yesus sudah lahir. Tapi hari ini Yesus lahir di dalam hati kita. Sebagai apa? Juru selamat Kristus Tuhan, itu luar biasa. Itu ada 3 gelar langsung yang disampaikan pada saat Yesus lahir di Bethlehem. Kalau kita lihat juga ada juga gelar sebelum Yesus lahir dalam kandungan, Immanuel, anak Allah, anak kudus, anak Allah maha tinggi, sudah 7. Saudara yang kasih Tuhan luar biasa. Belum orang Mazus datang ke tempat itu memberi persembahan, menyembah. Ini raja datang kepada bayi biasa. Ada di sebuah goa. Dia lihat sebuah bintang. Gak main-main saudara. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Oleh karena itu saudara percayalah. Mungkin ada teman-teman berkata, maaf Pak. Ya Pak Pendeta, itu kata Tuhan tuh T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil. Beda dengan Tuhan perjanjian lama, T-U-H-A-N-nya besar. Betul. Pada zaman dahulu itu kata T-U-H-A-N besar itu adalah kata ganti dari YHWH. Ya, YHWH. YHWH karena di Israel itu bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. Semua huruf mati. Yod, Hai, Y,
Hai, saudara. YHWH. Sehingga orang menyebutnya ada Yahweh pakai AO, ada Yehova pakai YE, saudara. Ada juga berkata apa? Yahweh, Yehova, Yahweh, saudara. Ada yang berkata Ya. Makanya Ya itu YA, YH saja, ditambah A, Ya. Ditambah O, mungkin Yo. Ditambah Ye, saudara. Ada juga berkata Yahu, Yaho, YH. Diambil YH, Yaho, Yahu. Makanya ada yang berkata, oh Yesus itu namanya bukan Yesus, Yehusia. Saudara, seakan-akan saudara sama dengan Yosua, Yehosua, Yehosua, Yehu itu berarti YH-nya. Sama dengan Yesua, YH pakai E juga sama. Ingat saudara, yang diambil YH-nya saja. Saudara tambah O, tambah A, tambah E, A belakang tambah apa. Jadi orang yang tidak mengerti jadi bingung semuanya. Makanya ada kata haleluya. Saudara, ada Yahu, Benyamin nata Yahu, yaitu sama. Hu, ada juga. Puji hu, saudara, cuma diambil hanya saja. Jadi jangan berasumsi bingung semuanya. Yosua boleh, Yasua boleh, Yehosua boleh, Yesua boleh. Saudara, Yesus juga boleh. Akhirannya S, A sama E, A sama S akhiran tidak terlalu berpengaruh banyak. Karena A itu tidak mempunyai arti banyak. S itu hanya di dalam zamannya Yunani saja banyak S. Contohnya Simon jadi Petrus. Kalau bahasa Aramnya Kefas, bahasa Ibraninya Simon. Nah, saudara, oh Simon tuh bukan Petrus, bingung saudara. Jangan sebut Petrus, sebut Simon saja. Ya saudara yang keliru juga. Simon bahasa Ibrani, Yesus kasih dia nama Petrus. Nama Aramnya apa? Kefas. Saudara, itu ada di Alkitab. Jadi jangan saudara yang nyebut nama Yesus salah. Itu bukan Tuhan. Karena T-nya besar, UHAN-nya. Dengar, dulu kata YHWH itu, ya, kemudian mereka tidak berani menyebut nama itu. Mereka menyebut Hasem. Hasem artinya nama itu. Karena mereka takut dengan hukum yang ketiga. Jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Mereka menganggap itu nama Tuhan pribadi. Dia semua kemudian mereka berkata Hasem. Hasem itu untuk kata ganti dari YHWH. Dari YHWH, Yahweh, Yehova, Yahweh menjadi Hasem. Karena mereka tidak berani menyebut itu. Kemudian di dalam perjanjian baru malaikat semua mengikuti bahasa yang berlaku saat itu. Bukan lagi Hasem tapi Adonai. Kata Adon itu Tuhan, Tuhan besar, Adonai. Kenapa dari Elohim menjadi Yahweh? Kenapa menjadi Adonai? Karena Allah itu menunjukkan dia pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan itu menunjukkan dia berkuasa. Kalau kita menyebut ya Elohim, ya El Shaddai, berarti kita orang beragama. Tetapi ketika kita berkata ya Tuhan, ya Hasem atau Yahweh, berarti kita mengatakan Allah itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita adalah hamba. Makanya ada kata-kata Abdiel, hambanya Elohim. Saudara, itu kalau saudara belajar seperti ini, jadi gak ada masalah, saudara. Tapi Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu dari kata YEH juga. Yosua juga bisa, Yesua juga bisa, Yasua juga bisa. Artinya Y atau Ya atau Yo itu menunjukkan Yahweh, Yehova atau Yahweh. Su itu juru selamat. S itu tidak ada, hanya tambahan. Jadi kalau saudara berkata, oh Yesus bukan Yahweh, Yesus itu Tuhan biasa, Mister. Saudara, terjemahnya ya itu mungkin menurut saya tidak mengatakan salah lah, tapi tidak mengatakan benar. Saya menghargai pandangan mereka karena itu pilihan mereka. Tapi saya memberitahu kepada saudara, kalau saudara rasanya kurang suka, saudara jangan berdebat di sosial media. Cari saya, mudah mau duduk mau ngomong apa saja, saya tulis buku.
Nah, kalau memang mau tatap muka, silakan. Saya sudah seminar segitu banyak sekali. Silakan ketemu saya. Kita mau rundingan yang baik-baik, kita bicara. Jangan kita polemik yang tidak bagus, membuat jemaat bingung. Haleluya. Terus kata Tuhan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan, anak Allah, Yesus Kristus Tuhan, juru selamat. Saudara, mau apa lagi? Saudara, hanya cuma T-nya besar, U-nya kecil, bingung. Nah, Mesias itu apa? Juru selamat itu apa? Kalau anak Allah itu apa lagi? Saudara, Immanuel itu apa lagi? Allah yang perkasa itu apa? Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia adalah, sebutkan juga penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terus apa, saudara? Aduh, luar biasa sekali pelajaran Alkitab ini. Saya rekan-rekan saya, mungkin mereka yang sempat membaca buku atau mungkin mereka ikut-ikutan dari sosial media atau pelajaran-pelajaran yang mungkin masih belum sepenuhnya lengkap, mungkin ada sedikit salah paham. Saya kira ayo kita pelan-pelan belajar bersama-sama lah. Saudara catat, saya ada tulis buku The Name of Names. The Name of Names itu sebagai bahasa Indonesia, nama di atas segala nama. Disebutkan apa, saudara? Kita lihat dulu nanti kitab Filipi juga ada. Bahwa Allah meninggikan Yesus Kristus. Allah aja meninggikan nama Yesus. Lah kita percaya, ya Elohim, ya Allah. Tapi aku gak mau naruh Yesus sebagai Tuhan. Loh, Allah sendiri meninggikan. Saudara mau ngelawan Allah? Mengaruniakan nama di atas segala nama. Terus saudara mau merendahkannya? Jangan, saudara. Justru kita ikut memuliakan Allah, meninggikan Yesus seperti Allah juga meninggikan. Dan mengatakan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Luar biasa sekali. Kita lihat terus ayatnya. Yesus sendiri mengaku dia adalah Tuhan. Nah, ini kerap kali saya jumpai orang-orang Kristen sendiri, saudara. Ada orang tanya, suka kasih tahu. Itu orang-orang yang non-Kristen. Sebutkan ayatnya. Yesus pernah ngomong nggak kalau dia adalah Tuhan? Kalau ada, saya jadi Kristen nih. Kristen itu tidak seperti itu. Kristen itu pilihan. Kristen itu anugerah. Kristen itu adalah hati yang terbuka, dijamah oleh Roh Kudus. Hati yang keras tidak bisa kayak Firaun, tambah dikeraskan. Saudara, kalau dia mau lembut hatinya, dia mau lihat kebenarannya, Tuhan ampuni aku, saya yakin dia jadi Kristen juga. Tapi mungkin karena 1-2 hal mungkin tidak bisa. Ini ayatnya jelas, ada begitu banyak ayat. Salah satu contoh ayat ini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, berarti Tuhan setuju. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Puji Tuhan, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, guru jangan. Jangan. Dan Yesus katakan, kalau aku tidak membasuh kamu gak masuk ke dalam surga. Karena kamu sudah diampuni dosa. Maksudnya dalam perjalanan, kakimu yang kotor bukan tubuhmu. Ketika kita menjadi orang Kristen, saudara, dosa kita diampuni ketika kita dibaptis. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, dosa kita yang merah menjadi putih. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ada dosa, yaitu dibersihkan kakinya. Contoh seperti itu. Makanya kita perlu doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang lain. Di tengah perjalanan hidup kita tanpa sengaja, dosa kecil, dosa besar, saudara. Kita berbuat, kita minta ampun, kita juga tahu teman kita juga bisa berbuat dosa. Sesama pendeta ada yang berdosa juga, ya kita harus saling mengampuni lah. Jangan menambah dosa semakin besar, saudara. Nah, itulah disebutkan kalau siapa yang sudah mandi bersih berarti sudah diampuni. Tetapi kakinya yang kotor dalam perjalanan hidup, mungkin kita tanpa sadar menyakiti orang, itu perlu. Terus, saudara, Yesus berkata, kalau katamu aku ini adalah guru dan Tuhan. Yesus ngomong gitu. Memang tepat omonganmu, cukup sudah. Memang tepat omonganmu benar. Berarti Yesus sudah setuju. Bahkan Yesus ngomong lagi. Memang aku adalah guru dan Tuhanmu. Luar biasa. Saudara, sudah. Jangan bimbang lagi. Terus kita lihat ayatnya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan.
Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yesus itu mati dan bangkit, supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati, termasuk orang-orang hidup. Yang mati akan dibangkitkan, yang percaya Tuhan akan hidup kekal, yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Itu firman menuliskan demikian. Bukan saya, saudara. Ini semua yang katakan ada firman. Nah, kalau Kisah Rasul pasal 2, saudara, ketika mereka para rasul ini dipenuhi oleh Roh Kudus, ada zamannya Pentakosta, maka Petrus berkata-kata dalam bahasa yang lain pakai bahasa Aram, yang lain pakai bahasa Elam, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Media. Kok bisa tiba-tiba orang Galilea ini ngomong bahasa-bahasa beda? Itulah Roh Kudus ketika turun memberikan bahasa-bahasa yang berbeda. Ketika di zamannya Babel, Tuhan itu membuat bahasa mereka berbeda, supaya mereka tidak membuat Babel mencari nama sendiri. Bayangkan saudara, kalau membuat rumah tinggi sekali, belum ada lift seperti itu, kalau sakit perut mau kemana dia? Oleh karena itu Tuhan suruh mereka menyebar. Dan di zaman inilah sekarang Pentakosta, Allah menyatukan kembali bahasanya. Jadi setiap orang bisa berbahasa itu, tapi bukan berarti satu bahasa lagi, bukan. Tetapi di dalam arti yaitu bahasa kasih itulah, saudara. Sehingga ditunjukkan zaman dulu Babel Tuhan pernah buat ini. Sekarang di zaman Pentakosta Tuhan buat mereka bisa berbahasa-bahasa yang baru-baru, yaitu bahasa Elam. Ada puluhan bahasa mereka lakukan. Dan kemudian Petrus berkata apa? Yesus yang kamu salibkan telah bangkit dan menjadi Tuhan. Luar biasa. Kemudian 3.000 orang bertobat, saudara. Nah, terus kita menjadi Kristen, kita menjadi pendeta. Sebagian orang yang kehilangan imannya, kecewa, sudah menganggap Yesus bukan Tuhan. Perjalanan hidup itulah kerap kali membuat kita bisa naik iman kita, bisa juga turun. Oleh karena itu kita perlu untuk adanya program ini yang mengembalikan iman kita, menguatkan iman kita, mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Jangan sombong, saudara, jangan merasa pandai, tapi tetap rendah hati di hadapan Allah. Kita membuka hati kita. Kita lihat terus ayatnya. Yesus adalah Tuhan bagi Israel dan bagi semua orang. Kisah Rasul 2 ayat 36 yang tadi saya katakan, Petrus sedang berkhotbah itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Mesias, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan. Luar biasa. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin jadi juru selamat? Juru selamat manusia biasa, nabi biasa nggak bisa. Musa nggak bisa, saudara. Elia nggak bisa. Mau siapa? Hanya Tuhan, hanya Allah. Kalau saudara percaya Yesus juru selamat, harus percaya dia Tuhan dan Allah. Malaikat nggak bisa, karena malaikat berbuat dosa pun tidak diampuni, saudara. Bagaimana mau mengampuni orang dosa orang lain? Oh, begitu malaikat berdosa langsung jadi setan, saudara. Bagaimana bisa mengampuni? Jadi kita lihat terus ayatnya. Kisah Rasul 10:36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Puji Tuhan. Kita masuk terus, next. Yesus Tuhan layak disembah. Filipi pasal 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di surga. Maksudnya di langit, di surga. Yang ada di atas bumi, semua makhluk di bumi. Dan yang ada di bawah bumi, semua yang di neraka-neraka, orang yang mati itu. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Itu dikatakan sebab itu Allah sangat meninggikan Yesus, jangan merendahkan. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, jangan dibawa nama Yesus, jangan dibawa yang lain-lainnya. Tetap harus di atas segala nama. Dan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa, Allah Bapa. Yang percaya Allah, ayo mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk apa? Kemuliaan Allah Bapa. Terus kita lihat selanjutnya. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja.
Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Itu salah satu gelar Yesus. Kenapa anak domba? Karena dia dikorbankan sebagai penebus dosa. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Gelarnya muncul lagi. Raja di atas segala raja. Gelarnya muncul lagi. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu kita semua. Yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Jadilah yang setia. Jadilah yang setia. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Raja segala raja. Siapa saudara? Tuhan segala Tuhan. Oh, Yesus mister. Misternya mister itu siapa? Rajanya raja itu siapa? Ya Tuhan, ya Allah. Haleluya. Dan kita adalah pemenang bersama dengan Yesus, yaitu yang terpanggil, terpilih, dan saya terpanggil. Saya terpilih menjadi orang yang diberkati, pelayan Tuhan, punya mukjizat. Tunggu dulu, yang setia. Saudara, setia itu berarti taat juga. Banyak orang di gereja setia datang di gereja, dari kecil terus datang terus ikut ibadah, tapi setiap kali tidur atau berkelahi, berdebat, cari masalah. Berarti setia nggak taat. Ada orang taat, datang di gereja angkat-angkat, tapi nggak setia. Karena ditawari dunia dia pindah. Kata setia itu harus taat. Makanya Yesus itu setia sampai mati di kayu salib. Artinya kalau setia itu sampai akhir tetap pikul salib. Artinya setia itu sampai mati pun dia tetap taat. Jadi saudara yang dipanggil, yang dipilih, setia sampai mati dengan ketaatannya. Haleluya. Kita harus lihat ayatnya. Kita harus percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara, orang mengaku itu dari mulut kita, tetapi juga hati. Ada orang ngomong hatinya beda. Ada hatinya baik, mulutnya beda. Ada mulutnya baik, hatinya busuk. Sehingga firman Tuhan berkata, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Kita diselamatkan apa? Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mulut kita ngomong, hati kita bicara, diselamatkan. Saudara gak bisa ngomong cuma juru selamat loh, terus menolak Yesus bukan Tuhan. Jangan saudara. Jangan saudara. Kenapa? Itulah dikatakan, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Dengan hati percaya. Yang terakhir kita lihat, kita harus percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 28 sampai dengan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas gak percaya. Salah satu Rasul Yesus berkata, kalau aku gak pegang jariku, gak nusuk di lubang tangannya Yesus, di lambungnya, aku gak mau percaya. Thomas beda dengan yang lainnya. Harus ada bukti. Yesus datang, cucuklah jarimu ke tempat lubangku, cucuklah ke lambungku, supaya kamu jangan sampai tidak percaya, tapi percayalah. Thomas langsung, ya Tuhan, ya Allahku. Tuhan ngomong saudara, berbahagialah orang percaya tanpa melihat. Itulah iman. Jangan menjadi Thomas lagi. Cukup satu Thomas. Kita harus menjadi orang berbahagia. Sampai jumpa. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biar hari ini kami telah menyelesaikan episode kedua dari materi yang keempat. Tuhan memberkati kami semuanya. Memberi kekuatan, kemenangan. Karena Engkau Tuhan, maka Engkau berkuasa menyelamatkan. Karena Engkau Tuhan, Engkau mampu untuk mengubah nasib kami. Memberi kekuatan, kemenangan, mukjizat, pembebasan, pemulihan. Karena Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuhan, sehingga kami itu menyerahkan hidup kami sebagai hamba-Mu. Urapi kami semua, supaya di dalam nama Yesus Kristus, mulut kami mengaku Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau adalah anak domba. Engkau adalah Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami mengucap syukur Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, supaya kami yang terpanggil, terpilih, setia, taat sampai mati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.